Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kemarin udah pada dengerin cerita Persinur ya, cerita tentang KKN di Desa Penari. Nah ini Aci lanjutkan lagi yang Persiwidya. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri. Begitu anak-anak lain memanggilnya, ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku sudah dapat tempat untuk KKN," kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman. "Di mana?" "Kota B, di sebuah desa di Kabupaten K. Banyak proker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita." Saat itu juga, segera mengajukan Pemprov KKN semua persyaratan telah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda, pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul dengan ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. "Siapa yang sudah gabung?" tanya temanku. "Kating, 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya. Lega sudah, batin surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan." Jauh hari sebelum malam pembekalan, berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut wajah ibunya. "Apa nggak ada tempat lain? Kenapa harus kota B?" Wajah ibu menegang. "Di sana tempatnya bukannya hutan semua. Tidak bagus ditinggali oleh manusia." Namun, setelah menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu nggak enak. Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Enggan melakukannya, maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan dan matanya melihat ke sekeliling. Khawatir 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul, menyapa dan memperkenalkan diri di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. "Naik apa kita nanti?" kata Wahyu. "Elf mas," jawabnya. "Sampai desa naik mobil Elf dik." "Muten mas, berhenti di jalur D. Nanti ada jalur hutan, nanti ada yang jemput," sahutnya mendengar ia bertanya. "Yuk, apa desanya nggak bisa dimasuki mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Nggak bisa, tapi dekat kok dari jalan besar. 30 menit kemungkinan." Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang dikatakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa, hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Sudah, setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat dan langsung mengatakan bahwa mereka yang mengantarkan. Rupanya yang mengantar adalah 6 laki-laki parubaya dengan motor butut. "Cuk, sepedaan tah?" tanya Wahyu. Spontan saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu.
Hanya saja yang memperhatikan semua sedetil itu hanya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kiri mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat berpikir kembali untuk kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini ia menyesal sempat terpikir di pikiran, apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan. Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jarak jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong. Diikuti suara kentong, kampiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampai mereka di desa W, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo, kata lelaki itu sebelum meninggalkan dengan motornya. Merenerek, teriak. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalin, ini Prapabu, kepala desa teman kakakku, Pak Prabu. Ini teman saya yang dari kota, yang rencananya mau KKN. Begitu Ayu memperkenalkan diri. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita pun bertanya kenapa desanya harus di pelosok ini. Dengan tawa sumringah Pak Prabu menjawab, pelosok bagaimana maksudnya Mbak? Bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit? Tatapan bingung disambut tatapan bertanya semua orang. Seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbaknya mungkin capek, jadi mari tak antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, menegur Ayu. Maksudnya bagaimana, Tawit? Kok kamu tanya seperti itu? Bos saya sungkan saja. Di situ, ia menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk pasyandu. Tetapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada ranjang tidur. Sedangkan untuk perempuan, menginap di salah satu rumah warga, di dalam kamar pun bertanya kembali, maksudnya apa kepada Prapabu? Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh sendiri, itu lebih dari 1 jam, membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, memilih tidak ikut berdebat, lebih memilih diam. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara memainkan gamelan, kata Widya. Ya paling ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Berbeda dengan Ayu yang menatap dengan ngeri, sembari berbicara lirih yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan itu tanda buruk. Nur menimpali. Mendengar itu, tersulut dan langsung menuding, sudah ngomong yang tidak-tidak. Ayu pun marah. Jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong begitu. Ya gak masuk akal begini. Sambil pergi meninggalkan tempat itu. Sambil mengatakan, aku juga dengar suara gamelan itu, kata Nur. Masalahnya aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Widya pun kaget. Astagfirullah, katanya tidak percaya sambil menatap Nanar. Air matanya sudah seperti mau masuk keluar.
hanya memeluk dan mencoba menenangkan. Benar kata ibu tempo hari, air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur ada tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk, dan kini harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awal saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Memang percaya terhadap hal-hal gaib itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara berbeda dengan temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin temannya lebih sensitif. Memang sejak awal yang paling berbeda di antara lain hanya dia, Nur, seorang yang mengenakan jilbab dibandingkan dengan dirinya yang sendiri yang paling religius, karena setahu sendiri si Nur adalah jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah diharapkan oleh semua rombongan ini. Bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman? Kan jadi nggak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita di sini ini sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Widya terpaksa berkata begitu terhadap Nur yang sudah melihat wajah Nur yang begitu tidak enak. Nur pun mengangguk meski enggan menjawab kalimat. Di malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabowo, hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh mereka tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh anak sendiri-sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku yuk pernah kuliah. Yo dek, sarjana lagi, kata Prabu. Bahasanya mendok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu Wahyu menimpali. Itu loh, dengarkan bapaknya. Walaupun rumahnya di desa, tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan. Bapak ke ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, jawab beliau santai. Pertanian. Lah, di sini nggak ada sawah, gimana sih Pak? Kata Wahyu. Iya memangnya sampai pikir hanya dengan ngambil pertanian harus terjun ke sawah, jawab Pak Prabu. Sontak membuat tawa pecah. Widya sempat melirik ke arah Nur. Dia lihat dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di perberhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali ia pikirkan. Atau mungkin serombongan orang. Karena di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin, dan setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada sesajen di depannya. Yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi terdiam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran. Ngapunten Pak, niki nopo nggih kok. Mungkin artinya gini ya, mohon maaf Pak, ini kenapa ya kok. Belum selesai bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok nisannya ditutupin pakai kain gitu loh, gitu ya. Kami pun mengangguk. Rombongan menatap serius ke arah Pak Prabu. Terkecuali Wahyu dan Anton, terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu. Yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tidak tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang rasakan sontak langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Antum memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Ayu menimpali. Tempat berikutnya adalah sinden atau
dengan kolam tempat air keluar dari dalam tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan prokel paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu sinden dan sungai bisa dihubungkan, jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang dan sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Ayu memberinya sampai warna merah sampai biru, dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama perjalanan banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tampeh. Dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana, ditambah bau kemenyan membuat dia tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Setelah dari sinden, Nur tiba-tiba izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, tapak tilas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah tapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakannya. Itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya. Hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian ke sana hilang, tersesat, lalu bagaimana? Sekali lagi jawaban itu cukup membuat yakin. Itu bukan yang sebenarnya, namun perasaan merinding melihat jalan setapak itu nyata. Setelah observasi berakhir, ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau, Wahyu Anton bertanya, "Di mana kamar mandi?" Ia menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden, samping sungai, ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk lelaki, bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekambalnya ke kepinginapan melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan cepat dan semua anak lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun saat itu juga, memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya tampak Nur tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya Nur pun ikut dengan catatan Nur yang pertama masuk bilik. Widya pun setuju. Ia gak berpikir aneh-aneh selama perjalanan. Ia melihat setiap rumah yang dilewati rata-rata sama. Semua rumah tembok di depan, kiri kanan digodek bambu dianyam. Langit sudah merah dan tampak menempuh jarak lumayan. Hingga akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asam yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu tapi bilang lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Airnya juga ada penuh di dalam kendi. Ia pun masuk, sementara menunggu di depan sementara menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari dalam. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wewangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, kembali ke pintu bilik, dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Widya teriak sembari menggedorkan pintu kayu.
Anehnya, hening, tidak ada jawaban dari dalam. Widya masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih, lirih sekali sampai harus menempelkan telinga di balik pintu. Suara orang sedang berkidung, kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut, lembut sekali seperti seorang biduan. Buka, buka! Spontan menggendong pintu dan keras, dan ketika pintu terbuka, terlihat dengan ekspresi panik. Ada apa sih, Wit? Kata Nur. Ekspresi Ganji membuat kebingungan, terlebih mimik wajahnya mencuri pandangan bagian dalam bilik. Ayo cepat mandi, ganti biar aku yang jaga di luar. Kaget, sudah ragu melihat samping di bilik ada sesajen, tapi tidak tahu apa yang cerita ke soal itu. Namun dengan ragu, akhirnya bergegas masuk ke bilik menutup pintu. Widya melihat bagian dalam bilik sangat lembab, kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai, meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan seulur. Mulai membuka bajunya perlahan, masih terbayang nyanyian kidung tadi, mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita yang cantik jelita. Masalahnya tidak tahu siapa pemilik wajah itu berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya, merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi, tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuatnya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik dan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar dan suaranya berbalik di luar. Apakah Nur yang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepalanya. Usai sudah acara mandi sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Kamu bisa bersenandung ya, Nur? Lagu Jawa." Mengamati kemudian ia diam, tak pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Nur seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan petromak. Semuanya sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker besok hari. Masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila ingat responnya Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat tertarik. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutai desa, ingat tidak sama tapak tilas. Ternyata nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Widya terdiam beberapa saat, merespon kalimat, "Loh, bukan kamu sudah mengerti dilarang berada di sana?" "Bukan aku," belanya Ayu. Tadi yang mengajak sih awalnya si Bima. Katanya ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata tidak ada. Lah, terus kamu tetap ke sana? Kata Widya. Iya, anak ini kan si Bima ke sana. Saya mengejarnya. Apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang? Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semua terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun memutuskan untuk tidur. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ia pun kemudian menyusul berbaring di samping Nur. Widya berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba Widya mendengar langkah kaki dari Nur. Saat melihat apa yang terjadi, bayangan Nur melangkah keluar ragu apakah mau membangunkan Ayu atau tidak. Tapi akhirnya Widya pun beranjak dari tempat tidurnya, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan pintu rumah sudah terbuka lebar.
dengan perlahan melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya. Dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Terpaku ia melihat Nur di depannya sudah berdiri di tengah lapang depan rumah. Nur menari dengan sangat anggun, tanpa alas kaki, berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termangu mematung melihat temannya seperti itu. Ia ragu mendekatinya, tak pernah terpikirkannya bisa menari seperti itu. Widya memanggil, tapi sosoknya seperti tidak mendengarkannya. Ia masih terus berlenggang-lenggok. Sorot matanya beberapa kali melirik, ngeri. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya dari jauh. Sayup-sayup kendang terdengar lagi, semakin dibuat takut. Tabuhan gemelang sahut menyahut, campur aduk dengan tarian yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki kaki seperti ingin berlari dan melangkah masuk rumah, tapi semakin menggila. Nur masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya sampai akhirnya memaksa Widya menghentikan tariannya. Widya berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itu, Widya melihat wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, tiba-tiba ada seorang memegang kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung, plus takut. Malam-malam ngapain? Anjing, nari sendirian di sini seorang diri. Jeritannya rupanya membangunkan semua orang, termasuk isi rumah. Melihat sosok mata semua orang memandangnya, tak terkecuali yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Nur kaget. Kenapa Nur baru keluar dari rumah? Begitu Widya membatin. Tiba-tiba pemilik rumah bertanya, ada apa sih nak? Kalimat itulah yang pertama kali terdengar. Si pemilik rumah nampak khawatir, namun lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia ingin mengisap rokok sambil duduk di teras posyandu. Kemudian ia tak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat sampai Wahyu sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar, tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi. Karena hari semakin larut, si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini pada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Widya mengaku tidak tahu. Ia mengatakan ia sedang mengajar Nur yang pergi keluar rumah. Namun ia mengatakan tapi Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut wajah muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari. Sebelumnya hari ini Pak Prabu meminta dan Wahyu menemaninya. Ia harus mengerjakan proker individunya dengan berbakar motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini. Kali ini ia gunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dan dengan Pak Prabu berboncengan. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempuh kemarin. Anehnya kali ini ia merasakan sendiri. Untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam pertama ketika orang-orang desa menjemput? Rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang, melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke rumah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain, berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada seorang
tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari itu akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.